Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, setiap para ulama, para masyayikh sebutan kaula amul ja'aki, para tokoh masyarakat, para sepuh, wa akhussu bidzikri selairana semulja Kiai Faisal Amin Salim, pengasuh Pondok Pesantren As-Salim Darul Ulum Waru Barat, sebutan kaula muljaki Kiai Affan Salim, ketua pengurus Pompes As-Salim Waru Barat, sebutan kaula muljaki stajah para masyayikh, para asatid, Kiai Muniri, Kiai Rosyidi, Kiai Ainul Yaqin, serang stajah para masyayikh. Seperti kaula tak bisa nyebut asmaipun tong persetongah. Stajah aparatur negara baik TNI maupun Polri, kepala desa Waru Barat, para tokoh masyarakat, para pengasuh lembaga pendidikan, para ustadz, sareng stajah wali santri, wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, sesami-sami imul ja'aki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, imalam mangken Kak Dinto beten kaula stajah iparengi bisa hadir ke tempat Kak Dinto dalam rangka napa nih kenyaman pengajian umum haflah nihaiyah Pondok Pesantren As-Salim, haflah Kak Dinto perayaan nihaiyah yang terakhir. Berarti Kak Dinto malam penutupan dari semua rangkaian acara yang diadakan oleh lembaga As-Salim Kak Dinto. Sareng Allah subhanahu wa ta'ala paringi putan kaula stajah dua nikmat. Engki Kak Dinto sehat sareng sempat. Semoga putan kaula stajah hadir, putan kaula stajah ke tempat Kak Dinto itatiyakinna amal ibadah saya keterima sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tor semoga stajah hajat dari tuan rumah, panitia, stajah hadirin hadirat iqabulah sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Tantretan stajah sebutan kaula muljaki senyatana se tepak ceramah nakal itu marina dan kula
beni ceramah agama si tepak ceramah nak itu marina Kiai Husain Karat dan kula hanya muqaddimah pengantar. Semoga acara malam mangkin Kak Dinto itu tiakinah acara pengajian saya membawa dampak positif, saya membawa barokah manfaat kepada kaula saja. Amin ya rabbal alamin. Tantretan sifatan kaula muljaki dan kula malam mangkin Kak Dinto mau tidak mau harus bicara tentang pendidikan karena Kak Dinto sama beda lembaga pendidikan. Judul dan kula biasa namun apareng pengajian atau ceramah agama ini beda judul lah soalnya malah fokus pembicaraan malah tak bernyelabar man gak eman. Dan kula sebelumnya tanya ada panitia, nika bagi gula mungkin nika napa ceramah agama, napa mau itu, napa nyamana? Mau itu hasan lagi? Seneng kula mau itu hasana. Anapa? Soalnya nika pada bagi nabang sebang, mun sambutan nika maksimal 15 menit. Mun mau itu hasanah maksimal 30 menit. Mun ceramah agama sejam. Mun orkes 2 jam. Mun sepak bola 45 menit kali 2. Jadi alhamdulillah gula iparengin mau itu hasanah. Judul mungkin judul mau itu hasanah sebetulnya kaula akan sharingkan dekat pancingan saja judulnya al ilmu nurun, kualitas ilmu menurun. Jadi dan kula akan menjawab pertanyaan mengapa kualitas keilmuan makin Kak Dinto menurun. Al ilmu nurun. Iman bolan maknanya bani senika. Cuma nika makna pelesetan. Beda beberapa sebab kenapa keilmuan makin nika menurun, kualitas keilmuan kita itu menurun. Diakui atau tidak, semakin akhir zaman Kak Dinto kualitas keilmuan akan semakin menurun karena memang fitrahnya begitu, sunnatullahnya begitu. Dan kula termasuk orang saya yakin orang lambe Kak Dinto lakar lebih hebat dari orang mangken. Orang salaf pun lebih hebat, lebih unggul dari orang khalaf. Generasi pertama pasti lebih baik daripada generasi selanjutnya. Al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Kak Dinto tidak bisa dianggap enteng. Salah satu contoh orang lambe Kak Dinto, misal contoh yang sangat realistis ya, yang sangat kasat mata, bisa dirasakan oleh semua orang di dunia. Contoh, orang lambe Kak Dinto bini nabenya bahkan dinasti Ming neng Cina Kak Dinto beda setong orang kaisar Cina Kak Dinto bini nah sebuh Nabi Sulaiman 300, Nabi Daud 100. Mungkin pertanyaannya beda ring mungkin bini 100 sebuh beda. Ya,
Contoh, salah satu contoh, orang lambe lebih hebat dari orang makin. Nika dari segi kualitas kesehatan. Contoh nomor 2, bangunan. Bangunan lambe lebih hebat dari bangunan makin. Contohnya piramid di Mesir. Piramid sampai makin ibadah umurnya 6.000 tahun. Beda makin bangunan di dunia ini, di masa modern, di masa IT, masanya lebih dari 200 tahun. Ada. Lebih mengerucut lagi pada pendidikan. Beda orang makin selebih alim dari ulama lambe. Tak ada. Ulama lambe nih kan, generasi salafus soleh 300 tahun setelah Nabi Muhammad, Kak Dinto kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan ulama masa kini. Satu orang Imam Syafi'i mungkin nilainya sama dengan 1000 ulama sekarang, dan juga ulama-ulama yang lain. Jadi gula termasuk orang saya yakin orang lambe nikah lebih hebat dari orang makhluk dari semua sisi. Makanya tidak heran jika Kanjeng Nabi Muhammad SAW adabu khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsumma yafshu al-kadzib. Dawuh Rasulullah. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik zaman, dawuh Rasulullah, sebaik-baik abad adalah abad di mana aku hidup. Qarni, abadku, dawuh Rasul. Tsummal ladzina yulunahum, tsummal ladzina yulunahum. Telo kalih. Jadi para ulama ngambil kesimpulan berarti 3 abad pertama Hijriah itulah abad terbaik sampai tahun 300 Hijriah. Kemudian Rasulullah adabu tsumma yafshu al-kadzib. Kemudian kebohongan akan merajalela. Berarti 300 tahun pertama sebagai abad terbaik dalam Islam, Kak Dinto sudah dirasakan dan sudah diakui. Makanya Imam Malik adabu la yusliha hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak mungkin membuat baik pada umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik pada generasi awalnya. Jadi contoh terbaik dari semua segi kehidupan, baik pendidikan, politik, militer, dan sepadana harus merujuk pada abad-abad masa-masa awal Islam. Makanya Peten Kaula makin secara ringkas akan memberikan sharing penjelasan deka para hadirin, para panjenengan stage. Judulnya Kak Dito, mengapa kualitas keilmuan kita menurun makin? Mengapa ilmu menurun? Makanya encandreng Arab beda setong kaidah nih kan, beda setong peribahasa. Idza urifas sabab baqalal ajab. Jika sebabnya sudah diketahui, maka tidak ada keheranan. Mun tahu ke sabab, ya tak kesambu. Nanti kita akan menjelaskan mengapa kualitas keilmuan kita menurun. Maksudnya menurun nih kan? Kita bisa merasakan kan? Cuman lembok kualitas kiai-kiai lembok, oh kan hebat. Jauh ban kualitas kiai-kiai makin jauh. Kenapa sebabnya mundur? Kenapa sebabnya barokah menurun? Dekat itu ada 5 sebab. Yang pertama, ini kenapa anu lah kan?
Kalau kula nika banyak lopah. Anapa mak banyak lopah, banyak macah. Montro tak lopah iki cek macah. Pertama, karena lembaga-lembaga pendidikan hanya mencetak para pekerja, bukan mencetak ulama. Mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah, lembaga pendidikan, output dari lembaga pendidikan, para pelajar, para thalibul ilmi, para santri, para mahasiswa yang alumni dari lembaga pendidikan diarahkan untuk bekerja. Ini pertama. Tetapi sebenarnya lembaga pendidikan itu mencetak buruh dan pekerja, benih mencetak pencari ilmu atau ulama. Ini sebabnya. Makanya makin nika banyak kita dengar orang abenta pengangguran merajalela. Alumni pendidikan tinggi banyak sing nganggur. Kisah tibi. Kenapa? Karena memang dicetak untuk bekerja. Benih keangku nyari ilmu. Orang asekolah, orang mulduk nyari kelakuan benih nyari ilmu. Makanya jangan heran kalau banyak orang menganggur. Nika. Mun lambak bunten, orang lambak nika asekolah, mulduk kuliah, nyari ilmu, benih nyari lakoh. Makanya menurun kualitas keilmuan. Tak kesambuk mun kualitas keilmuan menurun. Ya kan? Orang lambat nyari ilmu engku, mun makin ini yang menyedihkan menurut data fakultas-fakultas, jurusan-jurusan yang tidak ada peminatnya, nika justru ilmu-ilmu usuluddin. Ada ilmu hadis, ilmu tafsir, tauhid. Ada orang yang masuk sepaling banyak ekonomi, bisnis. Baik. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah sebuah perguruan tinggi tidak akan dinilai unggul apabila outputnya, alumninya tidak diserap oleh dunia kerja. Beda remah orang mau nacar usuluddin si ala aku, beda pabrik usuluddin, pabrik tafsir beda, pabrik fikih beda. Lanika, makanya menurun, al ilmu nurun. Nika pertama, indikator pertama bahwa lembaga pendidikan hanya jadi pabrik untuk mencetak karyawan dan buruh. Nah, nika kita harus ubah. Kita nih kan nyari ilmu, hipakon Allah, benih kan nyari kelakuan. Ega. Yang kedua, sebab yang kedua, gaji guru sangat rendah. Ega. Artinya apa? Tidak menghargai ilmu. Jauh gaji guru makin. Ini pentingnya ki lambak. Lambak ki zaman Sayyidina Umar. Silahkan merujuk kitab-kitab sejarah. Ki zaman Sayyidina Umar nikah merupakan lambang administrasi pemerintahan Islam. Khalifah pertama yang menertibkan urusan negara administrasi ini ke Sayyidina Umar. Polisi gaji, tentara gaji, guru gaji. Berapa gaji guru pada masa Sayyidina Umar? 2 dinar per bulan. Silahkan rujuk kitab-kitab sejarah. 2 dinar per bulan. Sampean oning Argentina makin berapa dinar? Sebulan 2 dinar berapa juta?
niki masa Sidina Umar. Masa Khalifah Umayyah Umar bin Abdul Aziz naik pole sebulan 15 dinar gaji ustad, gaji guru, gaji ulama, gaji qadhi, lebih tinggi pole. Dan mencapai puncaknya gaji guru, gaji ustad di masa pemerintahan Abbasiyah. Berapa gajinya pada masa Abbasiyah? 300 dinar per bulan. Berapa miliar ini? Menghargai ilmu. Makin kita lihat kenyataan makin. MBG ada dana, nikah beda dana, bahkan beda kementerian minta 5 miliar, beli 10 miliar di presiden. Bodoh nikah, mun gaji guru tada. Pada remah mau menaikkan gaji guru tidak ada dananya can presiden. Tapi mun selain beda. Selain beda. Nih seru Ustaz tinggal. Nih jadi untuk perbandingan saja gaji guru sangat rendah. Ilmu sangat rendah. Ini bahaya nih. Dibandingake lambe. Tak usah kecuman lambe. Silahkan bandingkan dengan negara-negara tetangga. Nah, ini saya realistis. Gaji guru di Malaysia, di Singapura, di Thailand jauh lebih tinggi dari Indonesia. Jauh lebih tinggi. Bahkan di Singapura, gaji guru dan dosen itu 70 kali lipat dari gaji guru di Indonesia. 70 kali lipat. Nih mon Malaysia 10 kali lipat. Singapura nih petong polo. Petong polo kali. Ya benikan sepesian nih kan. Masa Sayyidina Umar sepesian? Maksudnya Ustadz nih malah tak ala lain. Ustadz ki ala rokok, ki ala nikah, ala nikah. Aneka. Benikin tak andi, benikin tak kaya negara kita nih, benikin tak kaya. Coba lihat jejak digital saya buaki Mahfud MD. Mahfud MD ini kan pernah ngucap, lihat ada YouTube-nya, ada. Seandainya di bidang tambang saja, Can Mahfud MD ini, seandainya di bidang tambang saja tidak ada korupsi, maka seluruh rakyat Indonesia tiap bulan per orang dapat 20 juta per orang. Silahkan dilacak, ada YouTube-nya. Di tambang saja, di pertambangan lah. Seandainya di pertambangan tidak dikorupsi. Nah, korupsi erat kaitannya dengan pendidikan. Lemang karena saya korup kada nih ke dana pendidikan. Ini naserosa pengencang kok. Yang ketiga, sebabnya. Idza urifa sabab batalal ajab. Mun la tamu sababah tak kesambut. Yang ketiga, mengapa al-ilmu nurun? Yang ketiga, karena kita kelebihan kuantitas. Kita mengejar kuantitas, bukan kualitas. Dan ini tidak sesuai dengan Islam. Islam nikah ahsanukum amala. Paling bagus kualitasnya. Yang dicari itu kualitas ahsanukum, bukan aktsarukum. Nah, sementara anggapan kita itu aktsarukum, paling banyak, paling kuantitas, bukan kualitas. Nah, ini juga menyebabkan. Nah, apa contohnya? Oke, kita lihat data, makanya ini bicara data ya.
Core, kita bicara data, mangga. Mun bicara data berarti real, bener kualitas. Kenapa? Valid berarti. Core, lihat. Indonesia adalah negara dengan jumlah masjid terbesar di dunia. Masjid paling banyak nang dunia ini kan Indonesia. Tidak ada negara yang jumlah masjidnya melebihi Indonesia. Jumlah masjid di Indonesia ini kan belum atas para sejuta. Nomor 1 di dunia. Saudi 100% Muslim. Saudi ini kan penduduknya 100% Muslim. Masjidnya cuma 300.000. Jauh tempeng Indonesia. Belum 100.000. Ini ke data dari Dewan Masjid. Cuma jumlah masjid yang besar itu berbanding lurus dengan jumlah maling. Belum 100.000, malingnya lebih. Tapi tak pati berguna banyak masjid. Nomor 2, jumlah perguruan tinggi. Ini kan jumlah perguruan tinggi lain sekolah. Jumlah perguruan tinggi terbesar di dunia, kita ini kan nomor 2. Nomor 1 negara dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak ini kan India. India paling banyak. Wajar sebab India Kak Dinto jumlah penduduknya 750 juta. Kita penduduknya 280 juta. Nomor 2 perguruan tinggi terbesar di dunia. Terbanyak. Berarti kan saya dikejar kuantitas bukan kualitas. Yang dikejar aktsarukum bani ahsanukum. Pondok pesantren 60.000 se-Indonesia. Madrasah 400.000. Gula baca data. Kita kelebihan kuantitas. Ini kapitena. Pitena. Tutu cungnya banyak bangga. Mun banyak bangga. Tapi mun berkualitas tak dicari. Nah ini kan mental kita. Makanya kita kalau agabain apa nih kan terserah nanti. Mun negara lain nanti bagaimana? Mun kita bagaimana nanti? Beni nanti bagaimana? Bagaimana mun nanti bagaimana nih kan berkualitas. Tapi mun yang dikejar hanya kuantitas. Bagaimana nanti? Beni nanti bagaimana? Oke. Ini ke jumlah kita paling banyak. Dan sebanyak lembaga pendidikan yang banyak itu tidak bersinergi. Nah ini kan bahaya. Tidak ada kerjasama. Kula beri contoh, kula nika pernah ke Jawa Tengah nih, daerah Kajen, beda setong pisah, nika kula acara tak sekuni. Beda setong pisahnya mana desa Kajen, Kecamatan Mergoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di desa Kajen nika beda Pak Polo pesantren, satu desa Pak Polo pesantren. Berapa pesantren? Beda Pak Polo? Tak ada Pak. Neng kajian ini ke Pak Polo. Tapi si Pak Polo ini kan bersinergi, saling kerjasama. Si Pak Polo ini kan beda se santrena satos, beda se sebu, beda se seket, beda se polo nih. Nah, ini saling bersinergi. Dari apa maksudnya? Misalnya pesantren A, kiai na alim fikih,
Maka pesantren C, D, F, G mun ngaji fikih ya toren pesantren A. Pesantren C kiai na terkenal alim nahu. Pesantren C lain mun ngaji ya toren. Ben segula se paling kesambu nang kajian nikah. Se ngaji kitab beni cuma santre tatangke ngaji kapi. Tetangke ngaji. Tetangga pondok ngaji jurumia, ngaji emriti, tetangga petani kasa ngaji noro aki. Ben kiai nak kepilih pur nih kan, tak among soa, bersinergi. Kulakku kiai na muka toko bingke biasa, tapi mun malam moro. Mun ikan aja beda kiai muka toko beda. Ada jaim mau kajian ini biasa kiai lari pagi olahraga neng pinggir jalan biasa kulaku mereka aja beda kiai lari pagi kulaku tak kira bengal mau kiai pesan apa mau kiai pesantren ini masyarakat saya aja ke mak kiai ngakani baru mak kiai lari pagi mak kiai itu ratur masyarakat. Ya terserah mau ngakani barung mau di mana terserah. Yang penting tak haram. Saya dengar Al-Quran nih kanjeng Nabi disifatkan oleh Allah nih. Ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Nih kan Nabi bi Allah Ta'ala disifatkan nang Quran ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Ada ban ajalan nang pasar. Ini kan aib kan. Umpah kiai pak entar ke pasar kan aib. Padahal itu sifat yang sangat manusiawi. Emang ada badan. Oke, nika saya nomor telok. Saya nomor 4. Nika para ke Husain Rabu. Lalu nika saya betul-betul ceramah kemarin ke Husain. Nika gula nika hanya mau kontima. Panitia ke Husain Rabu ki. Saya nomor 4. Kenapa al ilmu nurun? Saya nomor 4. Karena standar kesuksesan bagi kita adalah materi, bukan ilmu. Orang yang jak sukses munsoki sukses. Nikah makin negara kita ini kan masyarakat kita pandangannya tolok ukur kesuksesan adalah materi. Allah Ta'ala ampun ada pun fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla jabun Allah. Manusia jabun Allah mun bi sing kok coba pas beri tunya apa benya pas ngucap fayaqul rabbi akraman. Engkau bi Allah Ta'ala imuljaaki. Polan soki panganggep mulja. Mun bisa kau coba ipa miskin pas ngucap sengkok bi Allah Ta'ala ipa inah kalla beni dai ya kalla beni tolak ukur kesuksesan kemuliaan kehebatan bukan dunia bukan materi tapi ketakwaan keimanan ilmu dan hal-hal yang positif. Kadang itu ampun itu dua ki. Nah sedangkan kita makin punten. Kalau ukur kesuksesan adalah materi. Coba makin kita lihat nih. Negara-negara yang maju. Tahu jauh. Saudi misalnya. Saudi ini kan walaupun bukan negara maju tapi negara kaya. Coba kita lihat Saudi. Nang Saudi nih kan,
Materi bukan ukuran. Orang banyak mobil lah, romana genteng, romana banyak. Neka bukan ukuran kesuksesan dan dianggap biasa-biasa nang Saudi ini kan. Coba sampean saya mari umroh, mari haji, intar ke Saudi. Mari umroh, mari haji, ngabasaki penduduk Saudi dek remah. Mobil iwak biasa. Roma biasa orang tak patikan reken. Tapi orang dianggap mulia mun andi ilmu. Ini kan Saudi, makin ki paku. Tapi di negara kita sebaliknya. Orang yang kemulja, yang kehebat mun soki. Lapa kelar alim orangnya. Pekelar nikah mun tak soki ada tekan orang. Niki yang menyebabkan di antara faktor itu. Jadi pandangan masyarakat juga menentukan. Tahu saya ke Saudi Jerman misalnya. Jerman ini kan juga begitu. Mereka tidak memuliakan orang karena materi, karena mobil, karena rumah, karena ilmu. Rata-rata negara-negara maju itu memandang bahwa ilmu adalah standar kesuksesan, teknologi adalah standar kesuksesan, bukan kekayaan, bukan materi. Bukan. Tapi mau ngabas nggak nikah, ya lebih biasa berarti ya abid nikah, alaknya menurun nikah abid. Bahkan sampai kiamat nikah seakan-akan. Tapi kan kita tak oleh pesimis. Kita tak oleh pesimis. Tetap mengharap dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti pada suatu saat nanti Indonesia akan menjadi negara maju, negara yang adil, negara yang jujur, pemerintahnya bagus, rakyatnya bagus, dan sebagainya dan sebagainya. Tak pakai pengharapan. Tak pakai pengharapan. Walaupun kenyataannya begitu. Nika Allah Ta'ala sadapu bahwa sebagian manusia menganggap bahwa standar kesuksesan adalah materi. Tapi Allah Ta'ala tak paringaki, kalla, jangan begitu. Kalla ini kan jangan begitu. Boleh, contohnya. Makin negara-negara dengan tingkat korupsi nol korupsi, ini ternyata negara-negara kafir, negara-negara sekuler. Denmark, Finlandia, New Zealand, nih ketada korupsi nah, nol korupsi, zero corruption, tada korupsi nah, rakyat sejahtera. Padahal bani negara Islam. Sedangkan negara-negara dengan mayoritas Muslim korupsinya luar biasa. Dabun kesatar pasale padimar itu. Nika pernah beda penelitian. Nika beda lembaga penelitian yang Jerman meneliti negara yang paling jujur di dunia. Nika penelitian nika berjalan 5 tahun karena semua negara disurvei. Jadi saben kota besar dikirim tim penelitian. Nika coba beda 10 orang nyabe bareng-bareng nang tempat umum, ilang nabantan. Semua negara di dunia coba. Jakarta nyebar 10 orang nyabe dompet, laptop, tempat-tempat umum sengaja ilang nabantan. Bencen dijawab kalau kita marah. Tinggal 5 tahun dikumpulkan hasil penelitian, ternyata 10 negara seta elang nikan negara kafir kabeh. Cuma setong negara Islam. Jepang, Singapura, Denmark, New Zealand, Belanda,
ben negara-negara lain nikah 10 bareng saya sabek terminal sabek nang taman nikah mah tak elang babeli ora babeli tapi padahal ring kabeh mun saya Jakarta elang kabeh Kuala Lumpur elang kabeh Bangladesh elang kabeh saya tak elang justru nang Jepang New Zealand mak bisa nih, mak bisa. Pendidikannya di negara yang disebut tadi ternyata nak kanak TK, nak kanak SD, nak kanak SMP itu sudah ditanamkan nilai-nilai kejujuran. Kan? Tetap SD dan TK neng New Zealand ben neng Denmark nega tada ujian justru penanaman nilai-nilai kejujuran budaya antri budaya bersih dan sebagainya. Alhamdulillah ahlan wa sahlan Kiai Husein Ampon Rabu berarti tugas betul kaulah sudah selesai alhamdulillah. Garis sekunik nih, garis terakhir. Lanjut. Coba agen kamu. Hah? Ada babu yar kapi lah. Oke, saya terakhir. Mun Kiai Rabu bah terakhir. Saya terakhir nomor 5 di antara penyebab kemunduran atau menurunnya kualitas keilmuan dan keulamaan kita adalah bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada negara kita Kak Dinto banyak saya berubah fungsi menjadi lembaga-lembaga sosial politik. Ini sahabat apa? Ikut bolan tak pada nyaman ngocak nih, tapi ini data nih hasil penelitian. Jadi penyebab terakhir lembaga pendidikan banyak yang berubah fungsi bukan menjadi lembaga ilmu tapi menjadi lembaga sosial dan politik. Ega cungga anggaan cungnya banyakan nyere sompengan cung tenggen-tengan banyak saya nyari suara banyak saya tak peduli dengan ilmu neka banyak saya jual beli ijazah ben sepadan ini neka kan sudah di luar fungsinya pas todus ke negara-negara saya sebut kelebi kula kasa todus ke New Zealand, Denmark, Jepang, Korea, dan sepadan. Yang dari awal, dari TK, dari playgroup, ini menanamkan nilai-nilai kejujuran. Ada ujian, tapi harus antri, harus bersih, harus disiplin. Makanya tinggal raja, tetapi rakyat dewasa tidak ada korupsi. Mun tidak korupsi ini kenyaman, negara nah sejahtera, kaya negara. Kaya rakyat ini kenyaman odi, mun tidak korupsi. Can Mahfud kelakasa. Seandainya ditambang saja tidak dikorupsi, rakyat kita yang jumlahnya 280 juta tiap bulan mendapat 20 juta per orang. Bukan per kakak, per orang.
Pos berempa saya korupsi. Menoleh 20 juta per orang per bulan. Maki ala rokok. Maki ala kuasa lain. Nyaman baik kepaya. Dari kaya negara kita kak itu. Dari kaya Allah Ta'ala ternyata. Berapa puluh tahun negara kita ini dimaling, dikorupsi, pak pun nyaman. Indonesia ini pak pun berdiri tegak NKRI ini. Ya, hebat Allah Ta'ala. Jaga ongku nih, ya Allah Ta'ala NKRI ini. Mau kelai korupsi berempah, pak pun nyaman, pak pun tegak. Rakyat tak pakun rokok, pakun ngesrengian kapi, ubah dereng susah. Makanya Prabowo berani bilang, rakyat kita, rakyat Indonesia, negara yang paling bahagia di dunia. Hebat negara rakyat. Makanya korupsi pakun nyengir. Padahal andi nega korupsi kapi, kan? Ya Allah. Jadi nikah para hadirin sebutan kalau menjaki 5 sebab mengapa kualitas keilmuan di negara kita itu menurun, mengapa barokah mengalami penurunan yang sangat tajam. Sekak dinto mungkin saya bisa betul kalau sampai yaki karena Kak Dinto Kiai Hussein Ali Karar Ampon Rabu, Kak Dinto saya betul-betul ceramah gitu. Unggulan nikah hanya pengantar. Hanya sekedar jasanya buku neka, bulan neka cuma sampulnya. Esen ada kini, beliau kan to esen. Semoga saya petan kaulah motoraki menabi pada hal-hal saya leras saya bener Kak Dito dari semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala menabi pada hal-hal saya salah Kak Dito saya stonah dari kekurangan petan kaulah ben kekhilafan petan kaulah ben kebuduan petan kaulah. Sekak dintos saya bisa petan kalau sampai yaki kurang lebihnya anyona pengapora sesubung batasa wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.